Di sebuah rumah sakit di Jakarta, suara monitor jantung berhenti mendadak, meninggalkan keheningan yang menusuk. Aisyah, gadis berusia 22 tahun, memeluk tubuh ibunya yang dingin, air mata membasahi wajahnya sementara dokter menggelengkan kepala dengan penyesalan. Tapi kejutan sesungguhnya datang saat ayahnya, yang tak pernah hadir selama bertahun-tahun, tiba-tiba muncul dan mengajaknya tinggal bersamanya, hanya untuk mendengar pacar ayahnya, Bu Rina, berbisik tajam, "Tidak ada lesbian di rumah ini." Aisyah terpaku di ambang pintu rumah ayahnya di pinggiran Jakarta, tasnya masih tergantung di bahu. Rumah itu sederhana, dengan halaman kecil yang ditumbuhi rumput liar, jauh dari apartemen nyaman yang ditinggalinya bersama ibu di pusat kota. Ayahnya, Pak Budi, berdiri di depan dengan senyum gugup, tangannya memegang kunci mobil tua. "Masuklah, Nak. Ini rumahmu sekarang," katanya, suaranya bergetar karena campuran kegembiraan dan ketidakpastian. Tapi mata Aisyah tertuju pada wanita di belakangnya, Bu Rina, yang melipat tangan dengan ekspresi dingin. Wanita itu berusia sekitar 40 tahun, rambutnya diikat rapi, dan tatapannya seperti pisau yang siap menusuk. Malam itu, saat makan malam pertama, ketegangan sudah terasa. Meja makan kayu sederhana dipenuhi hidangan sate ayam dan nasi goreng yang dimasak Bu Rina. Aisyah duduk diam, pikirannya melayang ke Sari, kekasihnya yang sedang menunggu kabar di kampus. Mereka bertemu 2 tahun lalu di universitas, saat Aisyah belajar sastra dan Sari jurusan psikologi. Cinta mereka tumbuh pelan, dari obrolan malam hingga pelukan rahasia di taman kampus. Tapi sekarang, dengan ibu yang baru saja dimakamkan, Aisyah merasa dunia runtuh. "Kenapa kamu tidak pernah datang selama ini, Yah?" tanya Aisyah tiba-tiba, suaranya penuh amarah yang tertahan. Pak Budi menunduk, mengaduk makanannya. "Ayah sibuk kerja, Nak. Dan ibumu tidak ingin aku dekat." Bu Rina menyela dengan dingin, "Kita harus maju, Aisyah. Jangan bawa masa lalu. Di sini kita punya aturan." Aisyah merasakan getaran di dadanya, aturan apa? Keesokan harinya, Aisyah mencoba menyesuaikan diri. Dia bangun pagi, membantu membersihkan rumah, tapi Bu Rina selalu mengawasi. Saat Aisyah menelepon Sari, suara kekasihnya penuh kekhawatiran. "Kamu baik-baik saja di sana?" "Aku kangen, Sa." Aisyah berbisik, "Aku juga. Tapi situasinya rumit. Ayahku punya pacar, dan dia sepertinya tahu tentang kita." Sari terdiam sejenak. "Bagaimana bisa? Kamu belum ceritakan." Aisyah menggeleng, meski Sari tak melihat. "Entahlah. Mungkin dari media sosialku." Percakapan itu terputus saat Bu Rina memanggilnya untuk membantu di dapur. Di sana, wanita itu berkata langsung, "Aku lihat oto-otomu di Instagram. Kamu dekat dengan gadis itu, ya? Di rumah ini tidak ada tempat untuk hal-hal seperti itu. Ayahmu butuh ketenangan." Aisyah terkejut, jantungnya berdegup kencang. Bagaimana Bu Rina bisa begitu cepat menilai? "Itu urusan pribadiku," balas Aisyah tegas. Bu Rina tersenyum sinis. "Tidak lagi sejak kamu tinggal di sini." Konflik mulai memuncak saat Aisyah memutuskan bertemu Sari secara diam-diam. Mereka janjian di sebuah kafe kecil di Blok M, tempat favorit mereka. Sari datang dengan senyum lebar, memeluk Aisyah erat. "Aku takut kehilanganmu," bisik Sari. Aisyah menceritakan semuanya, air mata mengalir. Bu Rina bilang tidak ada lesbian di rumahnya. "Apa aku harus bohong?" Sari memegang tangannya. "Kita lawan bersama. Tapi jangan gegabah, Sa. Pikirkan ayahmu." Pulang ke rumah, Aisyah menemukan Pak Budi sedang bertengkar dengan Bu Rina. "Dia anakku, Rina. Biarkan dia hidup seperti yang dia mau," teriak ayahnya.
Bu Rina balas, kalau begitu aku pergi. Aku tidak mau rumah ini jadi tempat dosa. Aisyah mendengar dari balik pintu, hatinya terbelah. Apakah dia harus memilih antara cinta dan keluarga? Hari-hari berikutnya penuh tekanan. Aisyah mulai bekerja paruh waktu di sebuah toko buku untuk menghindari rumah. Di sana, dia bertemu teman lama, Maya, yang juga lesbian tapi hidup terbuka. Maya memberi nasihat, jangan biarkan masyarakat menekanmu. Di Indonesia ini, banyak yang seperti kita, tapi harus pintar. Aisyah ragu. Sementara itu, Bu Rina semakin agresi, mengajak Aisyah ke pengajian di masjid lokal, berharap membersihkan pikirannya. Kamu masih muda, bisa berubah, kata Bu Rina suatu malam. Aisyah marah, aku tidak perlu berubah. Ini bagian dari diriku. Pertengkaran itu membuat Pak Budi terjebak di tengah. Dia mencoba mendamaikan, tapi rahasia masa lalunya mulai terkuak. Dia pernah meninggalkan ibu Aisyah karena tekanan keluarga sendiri. Ayah paham perjuanganmu, nak, katanya pelan. Tapi apakah itu cukup? Aisyah merasa semakin terisolasi. Telepon dari Sari semakin jarang karena takut ketahuan. Suatu hari, Bu Rina menemukan pesan teks mereka dan langsung melapor ke Pak Budi. Lihat ini. Dia membawa pengaruh buruk, teriaknya. Pak Budi membaca, wajahnya pucat. Aisyah, benarkah? Tanyanya. Aisyah mengangguk, air mata mengalir. Ya, iya. Aku mencintai Sari. Ruangan hening. Pak Budi duduk lemas, ayah tidak tahu harus bagaimana. Di masyarakat kita, ini sulit. Bu Rina menang, suruh dia pergi kalau begitu. Aisyah lari ke kamar, menangis. Apakah ini akhir dari segalanya? Malam itu, Aisyah memutuskan untuk berbicara jujur dengan ayahnya. Mereka duduk di teras, angin malam Jakarta menerpa. Yah, aku tidak memilih jadi seperti ini. Tapi Sari membuatku bahagia. Pak Budi menghela napas panjang. Ayah pernah salah, meninggalkan ibumu karena takut omongan orang. Jangan ulangi kesalahan ayah. Kata-kata itu memberi harapan, tapi Bu Rina tidak menyerah. Dia mulai menebar gosip ke tangga, membuat Aisyah dijauhi. Tekanan sosial mulai terasa, teman-teman di kampus mulai bertanya. Aisyah merasa dunia menyempit. Akhirnya, Aisyah menghadapi Bu Rina langsung. Kenapa ibu benci aku? Tanyanya. Bu Rina terdiam, lalu berkata, aku punya saudara yang seperti kamu, dan dia diusir keluarga. Aku tak ingin Budi kehilangan anaknya karena itu. Pengakuan itu mengejutkan, tapi bukan akhir. Aisyah sadar, konflik ini lebih dalam dari sekadar penolakan. Pagi berikutnya, Aisyah bangun dengan tekad baru. Dia memutuskan untuk tidak lari, tapi menghadapi. Di dapur, saat Bu Rina menyeduh kopi, Aisyah berkata, kita perlu bicara, Bu. Bu Rina mengangguk dingin, mereka duduk di meja. Aku tahu tentang saudaramu, kata Aisyah. Bu Rina terkejut, siapa bilang? Aisyah menjawab, ibu sendiri kemarin. Kenapa ibu proyeksikan trauma itu ke aku? Bu Rina menunduk, air mata menetes. Karena aku takut. Di desa asalku di Jawa, hal seperti ini dianggap kutukan. Saudaraku mati sendirian karena itu. Pengakuan itu membuka luka lama, tapi Aisyah tidak lunak. Itu masa lalu, Bu. Sekarang di Jakarta, banyak yang berubah. Aku bukan kutukan. Percakapan itu berakhir dengan ketegangan, tapi setidaknya ada celah. Sementara itu, Sari menghubungi Aisyah, mengusulkan pertemuan dengan Pak Budi. Biarkan aku jelaskan, Sa. Mungkin ayahmu paham. Aisyah ragu, tapi setuju. Mereka bertemu di taman kota, Sari datang dengan buket bunga kecil. Pak Budi tiba dengan wajah tegang, Bu Rina tidak ikut.
Jadi kamu Sari, tanya Pak Budi. Sari mengangguk, ya Pak. Aku mencintai Aisyah dengan tulus. Percakapan berlangsung alot. Pak Budi bertanya tentang masa depan, pekerjaan, dan masyarakat. Di Indonesia, pernikahan sesama jenis tidak diakui. Kalian siap hadapi itu? Sari tegas, kami siap, Pak. Cinta bukan tentang pengakuan negara. Pak Budi terdiam, tapi matanya melunak. Ayah butuh waktu. Kembali ke rumah, Bu Rina marah besar mengetahui pertemuan itu. Kamu inginkan dia bertemu gadis itu? Kita akan jadi bahan gunjingan, teriaknya. Pak Budi balas, dia anakku, Rina. Aku tidak mau kehilangannya lagi. Pertengkaran itu memuncak, Bu Rina mengemasi barangnya. Kalau begitu, aku pergi. Aisyah melihat dari kamar, hatinya campur aduk. Apakah ini pengorbanan yang diperlukan? Malam itu, Pak Budi duduk sendirian di ruang tamu, minum teh pahit. Aisyah mendekat, Ma, ya. Pak Budi peluk anaknya, tidak, nak. Ayah yang salah selama ini. Tapi masalah belum selesai. Gosip yang disebar Bu Rina mulai berdampak. Tetangga mulai memandang aneh, bahkan ada yang menolak salam. Di kampus, Aisyah mendengar bisik-bisik. Itu Aisyah, katanya lesbian. Tekanan itu membuatnya stres, nilai kuliahnya turun. Sari mencoba mendukung, tapi jarak membuat hubungan mereka tegang. Suatu hari, Sari berkata, mungkin kita perlu jeda, Sa. Sampai situasi tenang. Aisyah terluka, jeda. Kamu tinggalkan aku. Sari menangis, bukan itu. Aku takut kehilanganmu karena tekanan ini. Argumen itu berakhir dengan air mata, membuat Aisyah meragukan segalanya. Aisyah memutuskan mencari bantuan dari komunitas LGBT di Jakarta. Dia bergabung dengan grup online, bertemu orang-orang seperti dirinya. Di sana, dia belajar tentang hak-hak mereka, meski di Indonesia masih sulit. Seorang aktivis, Lina, memberi nasihat, jangan biarkan keluarga hancurkan identitasmu. Tapi coba komunikasi. Aisyah terinspirasi, tapi saat pulang, dia menemukan Bu Rina kembali. Wanita itu datang dengan wajah pucat, aku tidak punya tempat lain. Pak Budi menerima, tapi dengan syarat, hormati Aisyah. Bu Rina mengangguk enggan. Konflik baru muncul saat keluarga besar ayah datang berkunjung. Paman dan bibi dari desa konservatif sekali. Mereka bertanya tentang Aisyah, sudah punya pacar belum? Aisyah diam, tapi Bu Rina menyindir, dia punya teman dekat, tapi spesial. Kata-kata itu memicu kecurigaan. Paman marah, apa maksudmu? Jangan bawa aib keluarga. Pak Budi membela, itu urusan Aisyah. Pertengkaran keluarga meledak, membuat Aisyah merasa bersalah. Apakah cintanya layak merusak ikatan darah? Malam itu, Aisyah menelepon Sari lagi. Aku tak tahan lagi. Keluarga besar tahu. Sari datang ke rumah, berani menghadapi. Pak, Bu, izinkan aku bicara. Sari menceritakan kisahnya, bagaimana dia diusir orang tua karena orientasinya. Tapi aku bahagia dengan Aisyah. Bu Rina mendengar, hatinya terguncang. Saudaraku juga begitu, gumamnya. Momen itu menjadi titik balik, tapi tidak mudah. Paman pergi dengan amarah, mengancam putus hubungan. Pak Budi terpukul, ayah kehilangan saudara karena ini. Aisyah menangis, Ma, ya. Hari-hari berikutnya, Aisyah mencoba membangun jembatan. Dia ajak Bu Rina ke pengajian, tapi diskusikan isu toleransi. Agama ajarkan kasih sayang, Bu. Bu Rina ragu, tapi mulai berpikir. Sementara itu, Sari dan Aisyah semakin dekat lagi, tapi dengan hati-hati. Tekanan masyarakat tetap ada, tapi mereka belajar bertahan.
Aisyah sadar perjuangan ini bukan hanya tentang cinta, tapi identitas. Suatu pagi, Aisyah menerima surat dari universitas. Beasiswa studinya terancam karena absen terlalu banyak. Stres dari rumah membuatnya lalai. Aku harus fokus, gumamnya. Tapi Bu Rina yang mulai melunak menawarkan bantuan. Aku bisa antar kamu ke kampus. Aisyah terkejut, tapi terima. Di perjalanan, mereka bicara panjang. Kenapa ibu dulu begitu keras? Tanya Aisyah. Bu Rina menghela napas karena takut. Di desa aku lihat bagaimana orang seperti saudaraku dihukum. Aku ingin lindungi Budi. Aisyah mengangguk, tapi itu menyakiti aku. Bu Rina diam, tapi matanya menunjukkan penyesalan. Di kampus, Aisyah bertemu Sari. Mereka belajar bersama, tapi gosip tetap beredar. Seorang teman, Riko, mendekat dengan sinis, benar ya kamu lesbian? Hati-hati, bisa kena sanksi kampus. Aisyah marah, itu bukan urusanmu. Insiden itu membuat Sari khawatir. Mungkin kita perlu sembunyi dulu. Tapi Aisyah tegas, tidak. Aku lelah sembunyi. Keputusan itu membawa risiko. Malam itu foto mereka beredar di grup kampus, entah siapa yang sebarkan. Reaksi bervariasi, ada yang dukung, ada yang hina. Aisyah merasa terpapar, tapi juga bebas. Kembali ke rumah, Pak Budi tahu dari Bu Rina. Kamu berani sekali, nak. Aisyah mengangguk, aku harus, ya. Tapi Bu Rina gelisah, ini akan bawa masalah lebih besar. Prediksi itu benar. Paman menelepon, marah besar. Kamu hancurkan nama keluarga. Jangan datang ke desa lagi. Pak Budi sedih, tapi bela anaknya. Dia punya hak hidup. Hubungan keluarga retak, membuat Pak Budi sakit. Dokter bilang stres. Aisyah merasa bersalah, ini gara-gara aku. Sari datang, bukan, Sa. Ini karena ketidakadilan. Konflik memuncak saat Bu Rina bertemu saudaranya yang lama hilang. Saudara itu, Tante Lina, datang ke Jakarta. Aku dengar tentang Aisyah, katanya. Bu Rina terkejut, kamu masih hidup? Tante Lina cerita, aku hidup bahagia sekarang, dengan pasangan perempuan. Keluarga yang usir aku salah. Pertemuan itu mengubah Bu Rina. Dia mulai memahami, mungkin aku salah selama ini. Tapi perubahan tak instan. Saat Aisyah dan Sari datang, Bu Rina masih tegang. Aku coba terima, tapi butuh waktu. Aisyah memutuskan ambil langkah besar, ikut seminar di kota. Di sana, dia bicara pengalamannya. Aku kehilangan ibu, lalu hadapi penolakan keluarga. Tapi cinta ini nyata. Pidato itu diapresiasi, tapi juga kontroversi. Media lokal liput, membuat nama Aisyah tersebar. Tekanan meningkat, ancaman online datang. Kamu dosa, tulis netizen. Sari khawatir, ini berbahaya, Sa. Aisyah balas, tapi diam lebih berbahaya. Di rumah, Pak Budi pulih pelan. Dia ajak Aisyah bicara. Ayah bangga kamu berani. Tapi hati-hati. Bu Rina dipengaruhi Tante Lina mulai dukung. Aku akan bantu. Tapi pengkhianatan datang dari dalam. Seorang tetangga, teman Bu Rina, laporkan ke rumah itu tempat maksiat. Datang, tanya-tanya. Pak Budi marah, ini rumahku. Insiden itu membuat Aisyah ragu. Apakah perjuangan ini layak? Sari mengalami krisis sendiri. Orang tuanya tahu dari media, usir dia. Pergi. Jangan kembali. Sari datang ke rumah Aisyah, menangis. Aku tak punya tempat. Pak Budi terima, tinggal di sini. Bu Rina ragu, tapi setuju. Situasi ini membawa mereka lebih dekat, tapi juga tekanan.
Aisyah dan Sari tidur terpisah, hormati aturan rumah. Tapi kedekatan mereka tak terhindarkan. Suatu malam, mereka bicara mimpi. Kita bisa pindah ke luar negeri, kata Sari. Aisyah sedih, tapi ayahku. Pilihan sulit muncul. Akhirnya, Aisyah hadapi konfrontasi dengan paman. Dia datang ke desa, bicara langsung. Paman, aku bukan aib. Aku manusia. Paman marah, pergi. Kamu bawa kutukan. Tapi bibinya diam-diam dukung, biarkan dia, Mas. Perjalanan itu melelahkan, tapi Aisyah belajar, perubahan tak datang sekaligus. Pulang, dia temukan Burina dan Sari bicara. Aku paham sekarang, kata Burina. Momen itu hangat, tapi bayang konflik masih ada. Dengan dukungan Burina, situasi di rumah membaik. Mereka makan malam bersama, Sari ikut. Obrolan ringan, tapi mendalam. Bagaimana kalian bertemu, tanya Pak Budi. Sari cerita, di perpustakaan, debat buku. Semua tertawa. Tapi di luar, masyarakat tak berubah. Aisyah dapat email ancaman dari anonim. Hati-hati, kami awasi. Sari panik, mungkin kita hentikan aktivisme. Aisyah tegas, tidak. Itu menyerah. Argumen itu membuat hubungan mereka tegang lagi. Suatu hari, Aisyah ikut demo hak di Monas. Ribuan orang, tapi kontra demo juga ada. Bentrokan terjadi, polisi turun. Aisyah terluka ringan, lengan memar. Sari marah saat tahu kamu gegabah. Bisa mati. Aisyah balas, untuk masa depan kita. Pertengkaran memuncak, Sari pergi sementara. Aku butuh ruang. Aisyah hancur, merasa kehilangan segalanya. Di rumah, Burina hibur, dia kembali. Cinta sejati kuat. Pak Budi setuju, berikan waktu. Sementara Sari pergi, Aisyah fokus kuliah. Dia lulus ujian, dapat beasiswa lagi. Tapi kesepian menyiksa. Dia hubungi Maya, teman dari toko buku. Maya ajak keluar, jangan sendirian. Di KAE, Maya dekat sekali, buat Aisyah ragu. Kamu cantik, Sa. Aisyah mundur, aku punya Sari. Tapi godaan ada karena kesepian. Malam itu, dia hampir hubungi Maya lagi, tapi ingat Sari. Sari kembali setelah seminggu, dengan bunga. Ma, aku takut kehilanganmu. Mereka peluk, tapi Sari punya berita buruk. Orang tuaku laporkan ke polisi, bilang aku hilang. Aisyah kaget, kenapa? Sari jelas, mereka ingin paksa pulang. Mereka putuskan hadapi bersama. Pak Budi bantu, hubungi pengacara teman. Kita lindungi Sari. Burina masak makanan aurit, tunjuk dukungan. Konflik baru, orang tua Sari datang ke rumah. Kembalikan anak kami, teriak ayah Sari. Sari tegas, aku dewasa, Pak. Argumen panas, ayah Sari tuduh Aisyah rusak anaknya. Pak Budi bela, mereka saling cinta. Ibu Sari menangis, ini dosa. Burina campur, dosa lebih besar kalau usir anak. Kata-kata itu buat Ibu Sari berpikir. Mereka pergi tanpa Sari, tapi ancam lanjutkan. Aisyah dan Sari semakin kuat, tapi bayar harga. Teman hilang, pekerjaan paruh waktu Aisyah hilang karena gosip. Ma, kami tak mau kontroversi, kata bos. Aisyah sedih, tapi Sari dukung. Kita mulai bisnis kecil. Mereka rencana buka online shop aksesoris. Ide itu beri harapan. Di rumah, Burina ajar masak, jadi ibu pengganti. Aku salah dulu, Ma. Aisyah peluk, terima kasih, Bu. Tapi pengkhianatan datang dari tak terduga. Maya yang ditolak, sebarkan rumor palsu. Aisyah selingkuh dengan aku. Sari tahu, marah besar. Benarkah? Aisyah jelas, tidak. Dia bohong.
Tapi keraguan ada. Mereka bertengkar hebat, Sari pergi lagi. Aisyah kejar Maya konfrontasi. Kenapa kamu lakukan ini? Maya sinis, karena kamu tolak aku. Aisyah lapor ke polisi, tapi bukti kurang. Sari kembali setelah bukti jelas. Ma, aku ragu. Mereka rekonsiliasi, tapi luka tetap. Pak Budi sakit lagi karena stres. Ayah tak tahan lihat kalian susah. Aisyah putuskan kurangi aktivisme okus keluarga. Mungkin itu pengorbanan. Sari setuju, kita bisa berjuang dari dalam. Tahun berlalu pelan, tapi perubahan datang. Aisyah dan Sari lulus, mulai bisnis kecil. Mereka tinggal bersama di apartemen kecil, dengan restu Pak Budi dan Bu Rina. Kalian bahagia, itu cukup, kata Pak Budi. Bu Rina bahkan kunjungi, bawa makanan. Aku belajar banyak dari kalian. Keluarga besar mulai terima, meski lambat. Paman hubungi, Ma dulu keras. Aisyah makan, kita maju. Tapi masyarakat tetap tantang. Saat bisnis mereka tumbuh, ada boikot dari kelompok konservatif. Jangan beli dari lesbian. Penjualan turun, tapi dukungan dari komunitas naik. Aisyah bicara di podcast, kami manusia biasa, ingin hidup damai. Wawancara itu viral, bawa pelanggan baru. Sari bangga, kamu pemberani. Suatu hari, tragedi datang. Pak Budi sakit parah, kanker. Aisyah dan Sari rawat dia. Bu Rina setia di sisi. Terima kasih kalian, kata Pak Budi lemah. Di saat akhir, dia bisik ke Aisyah, ayah bangga. Jangan pernah berubah. Kematiannya hancurkan semua. Pemakaman penuh air mata, tapi juga persatuan. Keluarga besar datang, tak ada hinaan. Setelah itu, Aisyah dan Sari hadapi pilihan, tetap di Indonesia atau pindah. Di sini rumah kita, kata Aisyah. Sari setuju, tapi kita perjuang hak kita. Mereka ikut organisasi, advokasi perubahan hukum. Bu Rina ikut, jadi aktivis. Untuk saudaraku dan kalian. Hidup mereka penuh naik turun, tapi cinta tetap. Di akhir perjalanan, Aisyah renung. Apakah semua pengorbanan layak? Cinta mereka bertahan, tapi dengan harga keluarga, teman, dan kedamaian. Masyarakat berubah pelan, tapi masih jauh. Sari pegang tangannya, kita menang, Sa. Apakah benar bahwa cinta sesama jenis selalu membawa lebih banyak penderitaan daripada kebahagiaan di masyarakat seperti Indonesia?